Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang video hoax ya. Video hoax yang beredar kemarin, yaitu tentang pembebasan orang Palestina oleh TNI dengan melakukan operasi senyap gitu ya. Katanya TNI melakukan operasi senyap untuk membebaskan orang Palestina, itu hoax gitu kan. Yang keduanya adalah penerobosan blokade Israel oleh Cina katanya gitu kan. Itu kan dua-duanya hoax gitu kan. Di sini kemarin saya sudah detek pakai numerologi Al-Qur'an. Mari kita bahas. Ini tentang Cina menerobos blokade Israel ya. Di situ kan disebutkan penyebaran tanggal video kan tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan 5 2025 gitu kan, bulan Mei. Kita lihat dulu deh. Sorry, banyak iklan. Kalau kalian ada uang nganggur dan pengen yang seger-seger, kan bisa coba nih nabung di deposito Rombeng kan? Alhamdulillah, akhirnya pesawat dari Cina berhasil menembus Gaza dan memasukkan bantuan ke dalam. Bahkan Tentara Nasional Indonesia juga, TNI, berhasil melakukan operasi senyap pembebasan warga Palestina dari tangan Israel. Ya, itu adalah dua berita hoax yang sampai hari ini terus dikirim ke saya. Lewat WhatsApp, lewat TikTok, Instagram, dan entah dari mana lagi itu asalnya. Sekali lagi teman-teman, itu berita hoax, catat baik-baiknya. Kalau hoax ini disebar oleh buzzer, oleh akun-akun fasik, atau orang-orang yang memang mengejar engagement, views, tanpa rasa takut akan hisab di akhirat nanti, maka saya berlepas tangan, jangan bisa ngapa-ngapain. Tapi, kalau hoax macam ini disebar oleh akun-akun yang membawa nama dakwah, akun Islami, hijrah, atau akun-akun seputar Palestina, saya ingatkan pada kalian semua, jangan jadi perusuh, jangan jadi penyesat umat. Karena berita kalian itu, berita hoax kalian itu yang viral, saking viralnya itu kabar asli Gaza malah tenggelam. Tangisan anak-anak, darah para syuhada, dan jeritan dari reruntuhan yang tak terdengar itu malah tertutup oleh cerita palsu yang kalian anggap motivasi. Sekarang saya mau tanya, bisa gak konten klarifikasi kayak gini ya, yang meluruskan berita itu, bisa gak ini seviral hoax-hoax itu? Jawabannya, semua kembali pada kecerdasan kalian semua, keberanian kita semua untuk berkata jujur dan apa adanya. Sampai tersinggung juga kan. Assalamualaikum. Gitu kan. Oke. Sorry ini. Sejak 2 Maret 2025, Israel menutup semua jalur penyeberangan ke Gaza untuk bantuan makanan, obat-obatan, dan bantuan serupa. Belakangan muncul video yang mengklaim hanya Cina satu-satunya yang bisa menembus blokade Israel. Video yang disebarkan pada 6 Mei 2025. Oke, di situ kan ditulis 6 Mei 2025 ya. Kita lihat ke surat Al-An'am ayat 5. Jadi emang video tersebut adalah hoax kalau menurut numerologi ya. Mendustakan kebenaran gitu. Dan berita-berita itu memang disediakan untuk olok-olokan sambil mengadu domba yang membela Palestina gitu ya. Ya khususnya kita umat muslim juga. Cuman kan di sini ada kekuatan besar kan di sana. Kayak Cina, TNI kan itu kan punya kekuatan besar kan. Mereka kan mendukung pembebasan Palestina kan. Nah, video di situ dibuat sebenarnya untuk mengadu domba kita. Ini saya bukan soal apa ya, bukan soal membela Cina ya. Coba kita baca lagi deh sama skrip yang saya buat kemarin. Nah, artinya kan berbohong gitu kan ya. Kedua, unsur olok-olokan dari berita tersebut yang artinya selain untuk membuat kebingungan, itu adalah suatu bentuk olok-olokan gitu. Nah, kita lanjut dulu ya videonya sedikit dari yang tadi ya. Balik lagi ke sini. Ini
Pelanjutan video yang tadi ya. Potongan video seorang korban genosida yang terlihat membawa kemasan kardus coklat dengan logo warna biru, ternyata itu adalah logo Agensi Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Jadi bukan dari pemerintah Cina. Alhamdulillah. Oke. Ini sebenarnya video yang ini belum saya selesai tambahkan lagi yang satunya. Masih ada lanjutannya sebenarnya. Ini di situ kan tadi ditulis logo PBB ya, UNRWA. Yang saya lihat di sini ada dua kemungkinan tentang pelaku begini. Maksud saya, entah buzzer siapa ya yang saya pikir gitu, tapi saya kurang pasti juga. Akan tetapi video tersebut dibuat untuk mengolok-olok siapapun yang membantu Palestina gitu. Karena orang-orang seperti ini biasanya akunnya aja nggak jelas, akunnya tuh nggak jelas, mukanya kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Yang pertama kali bikin kayak gitu tuh biasanya pakai logo-logo apa gitu loh. Ya kemungkinan tujuan mereka itu ada untuk memecah belah, perkiraan saya kayak gitu. Yang saya lihat dari numerologi Al-Quran itu, untuk membuat kebencian dengan teknik love bombing ya, lalu buang bola gitu. Jadi kalau udah ketahuan hoax, jadi kan kita langsung berpikir ini siapa nih yang buat gitu kan. Di situ kan disorot kan ada TNI, ada pemerintah Cina juga gitu kan. Padahal pemerintah Cina juga kemarin emang ngirim bantuan setahu saya ya, di lanjutan video yang belum saya tambahkan. Itu jalurnya lewat Yordania. Entah nyampe atau enggak saya juga kurang tahu gitu ya. Di sini saya bukan soal membela Cina atau apa ya, tapi kalau hal-hal kayak gini sih saya udah ngalamin sendiri gitu. Ini yang video berikut itu yang maksud saya yang Muhammad Gaza tadi sampaikan gitu. Jadi pertanyaannya, yang membuat video tersebut kan tujuannya apa dan siapa juga yang bikin gitu kan. Jadi intinya tujuannya untuk mengolok-olok. Selain untuk mengolok ya, mereka juga udah pasti mengadu domba gitu. Udah pasti olok-olokan. Qurannya juga bilang begitu. Nama yang disorot kan siapa? Seperti yang saya barusan bilang, udah pasti kan TNI sama Cina yang menentang pendudukan Israel atas Palestina itu kan. Setahu saya di Cina itu Islamofobia di sana tuh udah reda gitu. Udah bukan jadi momok yang menakutkan lagi. Jadi udah Islam itu nggak diwaspadai lagi di sana, udah pada tahu gitu kalau di Cina tuh, setahu saya. Ya saya ngalamin juga hal yang serupa gitu ya, tapi ya bentuknya lain lah yang nggak bisa saya jelasin di video inilah. Mengenai logo PBB yang barusan kita bahas, saya punya penilaian lain yang seperti saya bilang tadi. Jadi ini yang seperti saya bilang, ini ada kayak buzzer gitulah, antara buzzer sekutu atau pendukung Israel. Kita nggak tahu di mana, bisa jadi di negara kita juga gitu loh orang-orangnya. Soalnya kan siapa lagi yang menyetir PBB, IMF, dan mengendalikan informasi di belahan dunia, bahkan mengendalikan agama Kristen ya. Sorry juga nih buat yang agama Kristen ya, tapi numerologi yang saya kerjakan mengatakan kalau agama Kristen itu memang dikontrol, dibuat untuk dikontrol gitu loh, untuk tujuan mereka gitu loh. Kalau Anda baca maksud saya Anda lihat video saya yang kemarin itu, saya ngebahas tentang elit global dan Yahudi ya, siapa mereka yang sebenarnya gitu loh, di video lain yang pernah saya buat. Intinya ciri orang-orang seperti mereka yang saya maksud ini kan yang ya seperti negara sekutu gitu kan,
Amerika, dan ya orang-orang yang bela Israel itu biasanya mereka yang mulai, mereka pun yang mengakhiri gitu loh. Contoh ya, membuat informasi palsu dan menuduh orang lain sebagai pelaku, bahkan orang-orang yang mereka kendalikan sekalipun, atau mereka peralat gitu. Mau dikendalikan, mau diperalat, itu sama aja. Kayak contohnya, kayak mereka buat ISIS gitu ya, tapi mereka korbankan juga orang yang mereka peralat tersebut untuk disebut teroris. Dicuci otak, ditumbalin langsung gitu. Terus contoh lainnya, kasus Timor Timur yang dulu kan TNI pernah disuruh sama Amerika kan, sebenarnya pernah ada di penjelasan dari mantan kepala BIN dulu, kemarin lah, belum lama lah. Jadi dulu itu TNI pernah disuruh, Indonesia pernah disuruh mengirim TNI ke Timor Timur ya, untuk misi apa gitu ya, saya agak lupa gitu. Tapi abis mereka TNI itu dikirim ke sana gitu ya, dituduh melanggar HAM di Timor Timur, dan berakhir Timor Timur menjadi Timor Leste sekarang, negara bagian Australia. Jadi berakhir di tangan kaki negara sekutu kan, jadi milik Australia. Contoh keduanya soal play victim ya, mereka yang mulai peperangan, tapi mereka yang mereka serang juga yang dituduh sebagai teroris atau penyebab awal peperangan. Kayak Hamas kan disebut teroris juga. Terus kalau disebutin di sini gitu kan, contohnya banyak banget gitu, dan banyak sejarah yang dapat dibuktikan, yang membuktikannya gitu ya. Tapi jika semua disebutkan di sini, itu cuman menambah durasi video ini doang, soalnya terlalu banyak gitu loh. Baik, kembali ke topik ya. Memang bisa saja itu bazarnya Cina gitu ya, tapi kalau saya pribadi sih menelaah, memang Islamofobia di Cina itu udah reda gitu, dan tidak menganggap Islam itu sebagai ancaman itu pemerintah Cina yang saya tahu ya. Alasan lainnya adalah Cina sendiri mengirim bantuan ke Gaza lewat jalur Yordania, yang seperti saya bilang, dan saya sendiri tidak tahu itu sampai atau tidak, karena di sana kan zona konflik ya. Kita tahu sendiri kan, setiap bantuan yang dikirim ke Palestina kan diblokade sama mereka kan, sama Israel. Dan kita nggak tahu kalau pemerintah, kita nggak tahu pasti gitu ya, kalau misalkan pemerintah Cinanya nggak ambil tindakan untuk klarifikasi terhadap bantuan tersebut, apakah udah nyampe atau belum gitu loh, atau ada halangan apa, maksud saya kayak gitu. Baik, ini untuk video lanjutannya ya. Duh, belum saya masukin lagi, lupa, bentar. Oke, kita masuk sini aja dulu, saya pause dulu ya. Oke, tadi sampai mana sih videonya? Korban genosida yang terlihat membawa kemasan kardus coklat dengan logo warna biru, ternyata itu adalah logo Agensi Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Jadi bukan dari pemerintah Cina. Pada potongan video itu, distribusi bantuan kemanusiaan menggunakan parasut atau payung udara. Video itu sudah beredar sejak April 2024, diunggah lewat kanal YouTube. Menurut BBC, pengiriman bantuan lewat udara itu terjadi pada rentang Maret dan April 2024. Pemerintah Cina memang pernah memberi 60.000 paket bantuan makanan kepada masyarakat Palestina pada 19 Februari 2025. Tapi bantuan itu tidak mereka kirim langsung ke Gaza, melainkan melalui Yordania. Jadi, narasi video yang mengatakan bantuan kemanusiaan dari Cina yang satu-satunya berhasil menembus Gaza adalah keliru. Saya pilih, jangan lupa saring sebelum sharing ya guys ya. Oke, terakhir ya, yang kita bahas kan di sini adalah ayat ini ya. Jadi yang saya mau tekankan, masih ragu tentang keajaiban Al-Quran ya? Apakah Anda masih ragu tentang keajaiban Al-Quran? Gitu. Soalnya di surat
Al-Waqiah entah Al-Kahfi gitu, saya agak lupa. Kita cari dulu ya. Al-Quran itu mengetahui rahasia langit. Mau liburan kemana ya? Kita spin dulu yuk. Ngadain apapun. Tap to spin. Ke Jepang. Jangan lupa siapin paspor dan kartu debit. Banyak iklan nih. Nambah durasi doang ini iklan, aduh. Ih. Bukan rahasia. Bukan yang ini. Al-Waqiah kalau nggak salah, saya lupa. Ntar saya pause dulu ya. Oke, saya agak lupa ini. Cuman yang pokoknya yang ingin saya sampaikan tuh Allah tuh mengetahui lah. Allah tuh mengetahui setiap rahasia di langit dan di bumi ya. Ini kayak di surat ini nih, surat Hud. Quran itu kan kalamullah, maksud saya kayak gitu loh. Quran itu kan kalamullah, perkataan Allah. Jadi kalau saya pribadi sih nangkepnya gitu ya, yang setelah saya sorry dihalangin. Jadi Quran itu kalamullah ya, kalamullah, perkataan Allah. Jadi setiap apapun rahasia di langit dan di bumi gitulah, itu astagfirullahaladzim, tai anjing, sorry minum dulu. Jadi maksud saya kan ini Quran itu kan kalamullah ya. Jadi kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita itu kan pasti lewat Quran gitu ya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya mohon Anda jangan menurut teknik saya, karena nggak sembarang orang bisa dititipkan amanah seperti ini. Soalnya kan orang itu kan ada yang hatinya kotor juga kan, kayak yang suka nipu orang-orang dan mempermainkan hidup saya nih, kayak gitulah. Jadi ini maksudnya ya, maksud saya rahasia langit dan di bumi, apapun yang mereka sembunyikan itu bakal ketahuan, dan itu ada waktunya. Setiap berita itu akan ada waktunya gitu loh. Ini dasar numerologinya, ayat numerologinya ini di sini. Berita dan waktu. Setiap berita ada. Sorry. Duh, surat apa ya? Bentar. Nih, maksud saya. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Ini kan di sini kan kalau ditafsirkan secara kata-kata gitu kan, setiap berita itu ada terjadinya, ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui gitu loh. Kalau menurut tafsir itu kan yang dibawa oleh Rasul gitu ya. Nah, kalau globalnya setiap berita itu ada terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui, baik itu berita hoax gitu ya atau berita kebenaran yang disembunyikan, itu kita akan tahu gitu loh. Seperti hari kiamat kapan gitu, kita itu akan mengetahuinya. Itu ada info-infonya. Tapi sekali lagi ya, buat Anda yang mulai mempercayai numerologi, jangan tiru teknik saya, karena ada ada waktunya gitu loh, ada nujumnya, ada garisnya. Susah lah saya jelasin kalau lewat kata-kata gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa gitu, nggak semua orang bisa. Jadi kalau misalkan ada yang bilang saya cuman mengada-ngada gitulah, yang pertama siapa yang memprovokasinya, satu, siapa yang memprovokasinya, satu, itu yang saya detek. Kalau misalkan dia yang bilang sendiri gitu loh,
biasanya itu termasuk orang yang udah menindas saya dari jarak jauh. Intel korup, so informan. Mereka itu kan masuk ke jaringan entertainment juga, dunia wartawan, politik, dan sebagainya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.